kunci rezeki itu satu, ketakwaan. Iya. Allah juga berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andaikan mereka itu bertakwa, beriman dan bertakwa, pasti akan kami turunkan keberkahan dari langit dan akan kami keluarkan keberkahan dari bumi. Ngantar tabeli. Ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama, keberkahan dari langit akan kami turunkan. Wa minal ardi, dan keberkahan dari bumi pun kami turunkan, akan menjadi kemakmuran bersama. Ini ketakwaan tidak bisa dihindari. Tetapi ketakwaannya tidak sebatas hanya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauh segala Allah, tetapi kembali kepada makna lughawi bahwa bertakwa itu berhati-hati, al-wiqayah. Jadi ngati-hati. Rumah tangga juga kalau ngati-hati saya kira selamat dong. Iya, umpamanya dulu suami banyak teman ceweknya. Kalau sudah punya istri ya sudah harus membatasi diri dong, tidak bebas seperti dulu. Paham bikin? Dulu kita masih bujangan, keluar pagi pulang malam nggak ada urusan. Kalau sudah punya istri ya harus permisi dong, ngasih tahu. Jangan ngerasa laki-laki tidak perlu permisi sama istri. Ilmu inti makonanku. Perangsane enak wong nonggoni kok persane. Mah, saya mau ke Cirebon. Pulang jam berapa? Mungkin jam 4. Tiba-tiba di sana ada halangan, telepon dong. Mah, ini ada tawuran di peleretnya. Kan gitu. Atau nanti rapatnya, ya itulah biasa, kebohongan semua kan terbongkar. Yang kemacetan, ban meletus kan gitu, lemburan macam-macam lah. Yang penting diinformasikan, saya sekarang ada di sini, ada kesulitan, rapat belum selesai, mau belanja ini dulu, kan gitu. Pernah saya beli pegel wong nongolin ngomong. Al-intizaru azab, penantian adalah siksa. Kayak jebol, kayak jebol, kreok maneng. Mangga kucing cuma ya kan begitu. Nah ini makanya kita mesti sadar diri bahwa ketakwaan itu kehati-hatian, termasuk berakrab-akrab dengan perempuan lain pun berhati-hati. Paham bikin ke? Dalam transaksi perdagangan bisnis ya lihat congornya dulu. Kalau congornya pantas ya silakan dipercaya. Kalau lihatnya udah sudah banyak tatonya lagi. Ya kan, kehati-hatian. Belanja jarit sampai 5 kintal, bayarnya pakai BG juga titi mangsanya modal sebulan, setelah dicarikan kosong duitnya. Ayo sering nggak? Kenapa nggak hati-hati? Cek dulu dong di banknya, ada nggak dananya? Betul nggak? Bank juga melayani konsumen itu. Halo, ini saya pedagang Tegal Gubuk, konfirmasi cek atas nama ini, ada nggak dananya Pak? Kan gitu, bisa kan dijawab? Jauhis baik, ya ternyata jeblok beli kan kok. Wali pegal-pegal ngurasin Bandung, tengahnya didol duitnya BG, dananya kosong. Samarinda bisa bangnya, aku kedel beli. Terjadi nggak begitu? Nah itu jadi kehati-hatian dalam segala hal, mempercaya orang, mempekerjakan orang, memberi pinjaman dan sebagainya itu masih berhati-hati semuanya itu. Takwa. Wes paham? Itu kunci rezeki. Yang nomor 2 kunci rezeki, istiqomah. Ini sangat penting sekali. Orang kalau sholatnya istiqomah, rezekinya lancar. Coba aja orang Muhammadiyah sama orang NU, rezekinya lancar mana? Muhammadiyah.
Apa sebabnya? Allahu Akbar, berebut langsung wudu langsung Allahu Akbar. Begitu dia orang eno, Allahumma adzan jam 12:30 imamnya belum nongol, Allahumma lagi, ya Allah ya Rabbi. Benar saja coba. Iya, karena salah satu istiqomah di sholat itu jelas. Istiqomah dalam perilaku kita, ya kan? Istiqomah itu apa sih bahasa kitanya? Ajeg, angger, lempeng, ora leab-leob, ora pelantar pelintir, kan begitu, terserah namanya istiqomah. Konsisten, apalagi konsekuen kan itu. Jadi termasuk juga kesehatan juga sama. Kalau kita hidup kita istiqomah, makan sarapan pagi jam berapa? Tepat jam 7. Nanti makan siangnya jam 12. Terus makan malamnya jam 8. Sehat. Yang pada kena makronis nih, yang makannya nggak teratur. Anda beli. Tidur juga sama. Jam 10 tidur sudah nggak ada urusan. Ada orang menyetor, ntar besok aja. Sekarang waktunya tidur. Masa melaratan mau konon. Iya, saya pernah ketemu sama orang yang duitnya nggak hitungan deh. Di malam hari setelah dia kasih pengajian gitu tuh, ya selesai jam 10 tiba-tiba ada orang datang mau setor, ditolak. Ini malam bukan waktunya menerima uang, besok saja waktunya tidur. Malam tidak ada urusan dengan uang. Melarat beliau aja ya sama siapa. Silas yang beli turu-turu melarat baik. Iya, Masya Allah. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi waktu makan, kemudian juga istiqomah dengan teman-teman. Ya, kalau sudah tahu teman itu baik, dirawat dengan baik-baik. Iya dong. Menjaga persahabatan dengan baik. Cangkem ya dijaga dengan baik. Percaya. Iya, semuanya. Termasuk juga jadwal waktu, kegiatan-kegiatan, berangkat jam sekian. Ya, waktu kerja sama. Iya. Kalau andaikan kita sendiri juga punya usaha di sini. Pakai apa? Pakai fingerprint, ya. Di istiqomah untuk seluruh pekerjaannya pun Kang Bodo genat. Orang murukikin dia. Iya. Jangan mentolerir semacam itu. Begitu klek fingerprintnya merah tintanya, panggil langsung. Kenapa terlambat? Potong gaji. Iya, semuanya kan gitu. Nah, artinya kalau pegawai kita datang tepat waktu kan produksi dan produktivitas meningkat. Semuanya. Kemudian juga istiqomah untuk memantau mereka dengan CCTV-nya, dengan laporannya yang pokoknya tanggal sekian laporan selesai. Iya. Nah, memang istiqomah itu awalnya susah. Mendisiplinkan diri itu awalnya susah. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi nyaman. Ngantul. Saya juga perlu istiqomah dan saya jaga. Waktunya ngaji, nggak ada urusan. Iya, hari Kamis ngurusin ibu-ibu yang tua-tua, mudah-mudahan husnul khotimah. Kan gitu. Ada panggilan dari Jakarta menghadap. Saya bilang nggak bisa saya ngaji. Ini kan kepala negara, nggak ada urusan. Ini umat saya kok. Yakin belikan ke? Nggak bisa. Jangan bergeser. Kalau iya, kalau enggak. Nah itu. Sekali oke, saya datang. Sekalipun datangnya telat pun nggak ada masalah. Ya, saya pernah ceramah datangnya jam 1 malam baru datang. Saya datang minimal menyampaikan mohon maaf karena ada kemacetan di jalan. Saya perkirakan 5 jam nyampe di Jakarta. Ternyata sampai berlarut-larut jam 1 baru datang. Saya datang dan diundangnya manis. Terjadi ngencekendung jadi ya Allah ya Rabbi. Jadi ya terlambatnya sudah macet, ditambah lagi mobilnya sayanya mogok.
Jadi di tengah jalan itu saya taruh di bengkel, saya pinjam mobilnya orang. Iya. Mobilnya sayapnya rusak, kadang-kadang. Ya Allah ya Allah, saya paksakan malam kan. Itu untuk menepati janji. Jadi kalau janji iya ya iya. Kalau seandainya tidak mungkin dia dipenuhi, sebaiknya kita pahit-pahit awal aja, nggak ada masalah. Punten nggak bisa. Jadi orang nanti menjadi nyaman. Ya, nanti rumah tangga juga sama. Istiqomah kepada istri, kalau bilang tidak ya tidak, merengek setahun tidak. Nanti baru tahu watak kita ini. Itu. Ini anak-anak juga mendidik. Coba istiqomah, jangan nanti anaknya minta duit oleh bapaknya dikasih, ibunya menolak, bapaknya yang ngasih. Nanti diajar anaknya, bapaknya yang bela-belain. Ilmu singgi makanan. Ya istiqomah ya ajak. Ya sudah, kalau bilang iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Jangan bermain-main berganti-ganti, nggak bisa. Sekalipun ketika kita pindah partai, pindah mazhab, sekalipun tidak disebut murtad ya, tapi juga kan kelihatan bunglonnya nih. Percaya enggak? Orang jadi nggak percaya. Memang murtad manggas sih. Nah, ini partai merah, nanti ganti partai hijau, partai kuning, partai biru, partai priben mana? Ya, jadi itu istiqomah dalam segala bidang. Allah menjanjikan untuk mereka yang istiqomah. Apa itu? Allau istaqamu ala tariqati. Terus anzalna alaihim minas samai midrara. Kalau seandainya mereka istiqamah, Allah akan turunkan keberkahan yang berlimpah ruah. Iya. Wazalna alaihim minas samai ma'an midrara. Surat Al-Jin itu tuh. Lau annahum mustaqamu ala tariqati lanzalna alaihim minas samai ma'an midrara. Berlimpah ruah. Jadi kunci-kunci rezeki itu ingat bahwa satu prinsipnya takwa. Kitanya penuh kehati-hatian. Kemudian kita punya konsistensi. Jadi punten bukan hanya sekedar maca ya rojak 308 bae. Iya, sampai 308 kali 308 94.864. Tapi kalau kamunya nggak istiqomah ya angel fitek. Ya ada hakikat, ada syariat, ada tarekat, kan begitu, cuma begitu. Ya, jadi angelawit deh. Kalau kita tidak istiqomah, ya artinya kamu belum layak dikasih. Nah, Kang Im jaluk banyak nih kula, tapi beli gawa gelas ngucurakan nanti. Bisa jaluk banyak nanti gelasnya beli gawa ya bus. Tak ucarakan dasar kan. Iya. Jadi sebelum Anda meminta lancar rezeki kepada Allah, sebelum Anda minta jadi orang kaya sama Allah, cobalah persiapkan dirimu layak untuk jadi orang kaya. Kalau kamu kaya nggak istiqomah, wadah burak santak ini. Bisa-bisa baca perawan tok ampe makan mah. So bagaimanapun godaan harta ini luar biasa. Apa maning sing lea beliau? Saya kiai pakai topi haji, bawa sorban, dia adang dicegat di tengah jalan, Kang dia melu menti sidana ya menti baca. Paham? Iya, kita ku kaji kan, ya bahkan kaji gak beli apa-apa. Iya, ya kalau andanya pergi pakai sendal jepit abang si Jijo mah siapa sih ngarep nyapa. Kalau uangnya penuh ya kan, mobilnya mewah, sepanjang jalan ditawarin. Nah itu sudah layak belum jadi orang kaya. Jadi andaikan kau dikasih kaya tapi nantinya menghancurkan dirimu, mudah-mudahan Allah jangan bikin kamu orang kaya. Kau nggak boleh? Ya iya, ya iya.
nantinya menghinakan orang miskin, ya menghinakan orang miskin, ngomong suaya-waya itu ngubangi uang, itu biasa. Orang kaya kan biasa ngomongnya kasar tuh, biasa. Metu kirik semerane kan, sugi sih, iya melakukan sih jeneng kayak gitu. Ya tilang ditelengi kabeh. Siapa wani reang, ya kan begitu masalahnya, rusak semuanya itu. Nah ini orang dirusak oleh Allah dengan kekayaannya, itu dibuktikan bahwa hancurnya negara itu karena orang kayanya berfoya-foya. Ya, ya. Lau aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Qala ta'ala. Andaikan aku ingin menghancurkan suatu negeri, maka orang kayanya akan aku dorong untuk berfoya-foya, remek kabeh gini. Jadi bukan orang melarat, enggak. Yang berpotensi menghancurkan itu adalah orang kaya hidup berfoya-foya. Ya, akan membangun dendam sosial yang luar biasa, menghinakan kemanusiaan. Jangan hati-hati. Jadi kadang-kadang masih selamat dari wong melarat kadang-kadang. Jadi tak dongakakan dari wong lalat beta. Iya jujur, iya ngajak heran jujur enggak. Jadi jalur dong langsung kita melarat. Iya, ya bisa minta kaya tapi persiapkan dirimu supaya layak menjadi orang kaya. Itu dua kunci rezeki itu, ketakwaan dan istiqamah. Kemudian yang ketiga, ini ada hal yang aneh, istighfar itu penting. Karena bagaimanapun secara psikologis, kalau orang itu sudah sadar akan melakukan kesalahan, dia akan memperbaiki. Betul enggak? Tetapi kebanyakan kita ini selalu menyalahkan orang lain. Gara-gara silakin ke, gara mertua sih beli bener. Semua disalahkan semua. Nah ketika orang itu tidak mengakui kesalahan, ketika orang itu menyalahkan orang lain, itu berarti orang itu tidak mengaku bersalah. Kalau orang tidak mengaku bersalah, sama dengan tidak punya niatan ingin memperbaiki diri. Kalau orang itu memperbaiki diri, kapan dia mau maju? Kemajuan itu bukan hanya berhasil mencapai harapan, tetapi juga berhasil memperbaiki kesalahan. Dua sisi yang penting. Paham li ngomong kita kan? Lah iya, makanya istighfar itu penting, simbolnya istighfar, tapi nantinya ya mau bagaimana bentuk istighfarnya, mau astagfirullahaladzim, mau apa terserah itu mesti betul. Satu intinya adalah bahwa kita di hidup dunia ini harus selalu ada keinginan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Setiap pengalaman adalah pelajaran-pelajaran dari Allah, dan itu menjadi penting bagi kita. Ketika saya mengatakan bahwa saya orang yang paling berpengalaman di sini, itu maknanya saya orang yang paling banyak mengalami kegagalan. Setuju? Iya. Dari mana saya bisa pengalaman kalau pernah gagal? Kalau Anda mengatakan aku tidak pernah gagal, kesimpulan saya Anda belum pernah mengerjakan apapun di dunia ini. Jangan takut gagal, iya kan? Yang beranilah gitu. Jadi artinya bahwa kita kembali lagi persoalannya bahwa kita perbaiki istighfar. Nih Allah mengatakan wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yumdidkum bil amwali. Apa hubungannya? Bermintalah ampun kepada Allah, nanti kamu akan didukung dengan harta. Yumdidkum bil amwal wal bani. Iya bikin ki. Wa ja'ala wa apa namanya? Wa ja'alna lakum apa? Kelingan boleh. Dan kami buatkan kamu jannatin wa naj'al lakum anhara.
lalentah. Iya. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah. Yumtidkum bil amwali wal banin. Allah akan mendukung kamu, memberi hadiah kamu dengan harta benda yang berlimpah ruah wal banin. Nah, pulanya saya sering kali kalau ada orang mandul pengen punya anak, salah satu jampinya saya suruh baca istighfar yang banyak. Paham? Orang memperhatikan sih. Iya, istighfar itu penting pengen punya anak. Iya, jadi artinya orang yang selalu istighfar itu maksudnya bukan banyak istighfarnya, selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi syaratnya maju bukan hanya melangkah maju, tapi juga kesalahan yang lalu diperbaiki terus menerus. Yumdidkum bil amwali wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasihkan ya jannatin itu kebun-kebun, maksudnya kemakmuran lah, wa anhara dan sungai-sungai segala fasilitas yang semuanya itu. Itu loh makanya saya ulang lagi. Pengen nak rezekinya beli. Takwa apa maning? Istiqomah, istighfar. Yang ketiga silaturahmi. Nah, silaturahmi ini artinya membangun komunikasi yang intensif, yang produktif. Komunikasi yang produktif dengan semua teman-teman, saudara-saudara, menjaga hubungan baik. Silaturahmi itu kalau ada teman sakit ya ditiliki, ya kan gitu. Ada orang lahiran ya belikan sabun popok, ada orang hajatannya datang, barangkali kamunya keras bahwa ini organ tunggal haram, ya wis datangnya sambil merem wis kon banget. Iya, terserah aja. Iya, sing lumayan ya mangan. Iya, tapi datang, amplopnya nggak banyak. Nah itu semuanya kita membangun teman-teman yang banyak, bahwa rezeki itu dari mana? Bukan dari langit turun duitnya peluk-peluk, bukan, tapi perputaran dari kantong-kantong orang juga. Rezeki dari mana sih datangnya? Memang bersama hujan gitu, turun mas ya pertuk kan enggak kan? Nah jadinya makanya Nabi bilang silaturahmi itu tuzidu rizq. Silaturahmi itu menambah rezeki. Di mana logikanya? Sampean nyalonku langkah batu sing milih siapa? Paham li? Anda buka warung nggak punya teman yang beli siapa? Sebab bagaimanapun teman yang banyak itu diperlukan. Bagaimanapun tidak bisa dihindari. Udah berapa jadi? 4 ya? Ulangi lagi. Takwa, istiqomah, istighfar, cari teman yang banyak. Engkau dengan jambir ngaji, ngaji mana kerja? Ya Allah ya. Nah, yang keempat apa lagi? Al-musa'adah lil akharin, al-ihsan bil akharin. Kita banyak berbuat baik kepada orang lain. Iya, singal medit ya jadi openikah. Sila semedit kudu kantongi. Iya. Garap sodoko 5.000 bae gotugan sampai soek kantongnya. Iya. Jadi artinya bahwa kita harus sloman, kita harus dermawan. Yang diibaratkan dalam Al-Qur'annya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena bagaimanapun orang-orang yang muhsin, orang-orang yang banyak berbuat baik, kata Allah, innallaha qaribun minal muhsinin. Coba perhatikan ayat-ayat rezeki tercecer semuanya itu, nggak pernah diperhatikan saya. Iya, jadi bukan berarti orang loman itu melarat, nggak ada. Orang dermawan itu nggak ada yang nggak tahu miskin. Yang miskin itu yang medit. Kenapa Allah janji wa ma anfaqtum min syai'in fa wa yukhlifuhu. Apapun yang kau dermakan akan dikasih ganti oleh Allah, berlipat-lipat gantinya. Ya, wa ma ahsantum ahsantum li anfusikum.
Wa in asatum fa wa ma asatum fa'alaiha, apapun yang kejahatan berbalikan dengan awak kira dewa. Setiap kebaikan kita berbagi kebahagiaan dengan siapapun, nanti di penghujungnya kebahagiaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri kok. Jadi artinya mungkin nggak kita hidup tergubuk kaya sendirian, rumahnya 3 tingkat, mobilnya 5, ada Rolls Royce, ada Lamborghini, tapi tangga kanan kiri pada kelaparan, selamat gak kira-kira? Dirampok aja dengan itu. Tunggu saatnya. Betul nggak? Nggak bisa. Bisa nggak kita hidup sehat, tapi sendirian sekeluarga aja, sampai gotnya pakai keramik, kamar mandinya digodok sampai panas, sampai kuman-kumannya mati semuanya, godok kangkung 4 jam, salok loge, supaya steril semuanya. Tetapi tangga sebelah utara kena penyakit AIDS, sebelah selatan kena diare, sebelah barat kena cacar, sebelah timur kena lepra, mencret beli, nggak bisa. Jadi kita hidup ini ya kalau sehat bareng-bareng dong, baru ada artinya. Makmur juga harus bareng-bareng, kalau sendirian nggak ada artinya. Pinter juga sama, harus bareng-bareng. Saya ini 25 tahun di Indramayu itu seperti Tarsan, dewekan baik. Ya Allah, pegal teman. Semene kengelan ki jare wong kertas maya nih, kali kaji sakur ku bisa apa sih cek. Ya Allah. Artinya setingkat apapun kecerdasanmu, sebanyak apapun ilmumu, kalau engkau tinggal di tengah masyarakat yang goblok, siapa yang menghargai kamu? Paham? Ya pinter-pinter KB, waras-waras KB. Itulah namanya keadilan sosial. Dengan cara membangun keadilan sosial itu menjadi rukun agama yang ketiga. Ini namanya ihsan. Paham? Lah kalau ya, baka Islam makan seremonialnya kan enggak. Iman itu nilai-nilainya. Nah kalau ihsan, nah inilah keadilan sosialnya, itu persoalannya. Bagaimanapun juga keadilan sosial, banyak berbuat baik. Ya artinya bahwa jangan dibiarkan ada orang kelaparan, dan ini ihsan ini juga menjadi tolok ukur seseorang beragama. Kalau kita medit membiarkan anak yatim pada terlantar tidak bisa melanjutkan sekolah, orang miskin banyak kelaparan, sekalipun sholatmu sampai jidatnya hitam sekalipun, puasa tiap hari, kamu pendusta, pembohong semuanya. Dan nanti di akhirat bakal dibayar dengan well aja dengan itu. Ini janji Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil. Apal bang. Lah iya. Jadi ibadah sosial ini yang menentukan sesungguhnya. Seremonial mah untuk dirimu sendiri itu mah. Ya sembahyang ya apa sih untuk dirimu sendiri. Pakai siwak, yang bersih giginya siapa? Dirimu sendiri. Istinsak, sing bersih korongnya siapa? Raup, sing bersih beleknya siapa? Basuh kuping, sing bersih kopoknya siapa? Kita baru melu-melu kan gajil badu gede apa kan emang. Jadi artinya nanti kita masyarakat juga harus punya apa namanya, punya feedback ya, artinya bisa merespon mereka. Jangan pernah kau hargai orang kaya hanya karena kekayaannya. Apa artinya? Cek bado gede bek mono. Silakan hormati kalau orang itu kaya dan dermawan. Paham bikin? Orang pintar perlu dihormati, nggak ada urusan. Cek ya, buat kamu sendiri ilmunya. Kamu hormati kalau ilmunya digelar, betul nggak? Si bin manin. Ayo seruk mancing akal itu ngomong ke. Lah itu makanya. Jadi ini penting sekali
Kita untuk ini kunci termasuk kunci rezeki itu berbuat baik kepada orang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini, berulang-ulang saya katakan, enggak tahu paham atau enggak, tapi mudah-mudahan paham sekarang mah. Bahwa ada kebahagiaan yang paling top, paling tertinggi. Saya makan sate enak, betul enggak? Punya istri cantik, seneng enggak? Seneng. Bikin rumah bagus, seneng enggak? Beli mobil, seneng enggak? Satu kesenangan yang paling puncak, dan ini merupakan aroma sorga. Ketika engkau merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain. Paham bikin ke? Apa yang terjadi? Aroma sorga. Karena kita setelah berbuat baik kepada orang hari ini, malamnya yang tadinya susah tidur kok cepet banget tidurnya. Mimpinya kok enak banget sih. Kok ujug-ujug kurap hilang, kopok mari, meler mari. Tidurnya lahap, makanya lelap. Rezekinya lancar, badannya sehat, temannya banyak, istrinya sayang, anaknya lucu-lucu, kurang seberapa lagi. Itu dari kebaikan-kebaikan yang kita perbaiki. Wis paham koranku. Nah itulah makanya, dan yang terakhir, soalnya kita buru-buru waktunya. Yang terakhir, sekalian ini karena ini pedagang semuanya. Yang terakhir, yang ke-8 ya, yaitu as-sidqu fit tabayu. Dalam transaksi perdagangan, tolong bangun kejujuran. Jangan pernah mengecewakan konsumen. Bahwa kepuasan konsumen tetap menjadi skala prioritas, bukan keuntungan yang kita capai, tapi kepuasan konsumen. Kalau barang itu jarit itu memang jelek, ada yang cacat, tolong jangan yang jelek-jelek di dalam dibuntel-buntel, yang bagus-bagus di luar. Iya, katakan ini KW 3 Pak Haji, ini KW 2, ini harganya mahal. Kalau ini ada yang ketetesan oli, ada yang benangnya lepas satu, paham nggak? Ada yang guntingannya miring gitu. Ini KW 3. Begitu orang melihat Anda jujur seperti itu, percaya, dia akan tetap percaya kepadamu dan menjadi pelanggan tetap Anda. Paham bikin ke? Ini banyak orang usaha bangkrutnya apa? Karena pelanggannya pada mabur barangnya, pada pindah pelanggannya. Ya kenapa? Karena kau kecewakan berulang-ulang. Iya, ada cacat nggak dikasih tahu. Iya, transaksi seharusnya udah dibayar, belum bayar, telat. Nyobakan duitku, netes duitku. Kalau pembayaran terlambat 3 bulan, netes sulit duitku. Empiran netes saya. Sebulan gue 1% beli nganter silang. Kalau 1 miliar terlambat sebulan, berapa kerugiannya? 10 juta bung. Paham bikin? Siapa yang nanggung? Nah, makanya kita juga harus menghitung kerugian orang jujur nih. Pak, ini saya terlambat 1 bulan, sehingga saya tidak ingin Bapak menanggung kerugian, maka saya tambah 1 miliar plus 10 juta. Terima kasih. Wis nyokot kunku. Percaya. Bahkan akan menjadi sahabat saudara, lebih dari saudaramu sendiri. Jadi ini kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Sekalipun orang punya uang hasil korupsi, ketika digelar untuk bisnis, pekerjanya yang dicari yang jujur enggak? Bulit lekunku. Duitnya udah nyolong, tapi sing gulatane uang sing apa? Yang dipercaya kepada orang yang jujur. Nah ini persoalannya. Jadi pada akhirnya ini adalah kunci-kunci rezeki yang lancar, tetapi juga itu adalah kata kuncinya atau password-passwordnya untuk membuka rezeki
Tapi tetap saja secara seremonialnya juga perlu dikawal dengan baik. Siang dibaca ya Razzaq. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok Buya Sakur paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa? Iya kan? Saya tidak ngajak orang untuk menggandakan uang. Punten gilma. Pernah saya menggandakan uang? Enggak kan? Tidak. Ngapain? Saya ngajak yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam Sabtu di mana? Di laut. Kemudian di Blok Menceng kapan? Malam Minggu. Kalau di situ Blok Moncol malam Selasa. Kenapa saya nggak berdoa? Begini persoalannya. Orang kalau dapat rezeki ujuk-ujuk, dari mana dia bersyukur kepada Allah? Paling-paling rasanya kepok oleh kengailan dewa. Begitu dapat rezeki, ini adalah hasil jerih payahku, hasil banting tulang peres keringat, kan begitu. Tapi kalau di awal kita berdoa, kita akan merasakan inilah jawaban Allah atas doaku, ya Allah, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Begitu kita alhamdulillah, ke depan rezeki kita akan dilipatkan lagi. Wal ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu tidak mengaku pemberian, ngakunya dapat banting tulang sendiri, ngakunya dapat peras keringat, maka inna adzabi lasyadid. Tak pentungi mangsa burung masalah. Iya belum konongku. Bapak sekalian, punten bekin mah kula ngaji maneh. Semono bae, mudah-mudahan harapan kula, mudah-mudahan andana busa kara lulu panjang jodoh akeh rezekine. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.